Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Sugiarti dari Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C. Nomor induk mahasiswa saya 200207058. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah biomonitoring yang diampu oleh Bapak Otto Prasadi, SPI, MSI. Nah, ini merupakan cakupan materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Materi yang pertama mengenai biomonitoring, yang kedua vertebrata, yang ketiga ekosistem air, dan yang keempat biomater. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai biomonitoring. Apa sih itu biomonitoring? Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Secara operasional, pengertian biomonitoring mengacu pada upaya kompilasi data hasil pengujian biologi di laboratorium maupun data lapang. Biomonitoring merupakan teknik yang relatif lebih cepat, murah, menggunakan alat sederhana, dan memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat secara luas untuk memonitor kondisi lingkungan, sehingga respon dan langkah pengendalian dapat dilaksanakan dengan cepat. Menurut Djokrokusumo 2006. Kemudian, jenis-jenis biomonitoring. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada bioassessment study. Bioassessment study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Adapun tingkatan kehidupan dalam bioassessment study ini. Yang pertama ada molekul, yang kedua ada sel, yang ketiga ada jaringan, yang keempat ada organ, yang kelima ada sistem organ, yang keenam ada organisme, yang ketujuh ada populasi, yang kedelapan ada komunitas, yang kesembilan ada ekosistem, dan yang terakhir ada bioma. Molekul. Molekul adalah bagian terkecil yang terdiri atas dua atau lebih ikatan atom. Sel adalah unit terkecil yang memiliki kemampuan hidup dan berkembang biak. Kemudian jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki suatu bentuk dan struktur yang sama. Kemudian ada organ merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu yang akan membentuk suatu organ. Kemudian sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada organisme merupakan kumpulan berbagai sistem organ akan membentuk suatu organisme. Kemudian ada populasi merupakan sekelompok individu sejenis yang tinggal di suatu tempat pada waktu tertentu. Selanjutnya ada komunitas merupakan kumpulan populasi seluruh spesies yang menempati wilayah yang sama. Kemudian ada ekosistem merupakan komunitas beserta lingkungan fisiknya menjadi objek kajian pada tingkatan ekosistem. Dan yang terakhir ada bioma, merupakan suatu komunitas utama di bumi yang diklasifikasikan berdasarkan komunitas tumbuhan atau vegetasi yang dominan. Kemudian jenis-jenis biomonitor yang kedua ada toxicity bioassay. Toxicity bioassay adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, meliputi tumbuhan dan hewan. Nah, toxicity bioassay ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment. Nah, ini meliputi in vivo bioassay dan bioassay in vitro atau metode bioanalitik. Dan yang kedua ada bioassay perilaku atau behavioral bioassay. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo
atau menggunakan molekul atau sel in vitro. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisika kimia, senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kedua, yaitu avertebrata. Apa itu avertebrata dan vertebrata? Avertebrata atau yang biasa disebut dengan invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Nah, invertebrata dan vertebrata dalam pengertiannya pastinya antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Invertebrata dan vertebrata adalah makhluk hidup yang dibedakan menurut tulang belakangnya. Pada invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Habitat invertebrata bisa ditemukan di daratan dan perairan. Sedangkan vertebrata adalah hewan ini memiliki ruas-ruas tulang belakang. Dan habitat vertebrata bisa ditemukan di daratan, perairan, dan udara. Kemudian saya akan membahas mengenai klasifikasi invertebrata. Klasifikasi invertebrata ini terbagi menjadi 8 filum. Yang pertama ada filum Porifera, yang kedua ada filum Coelenterata, yang ketiga ada filum Annelida, kemudian ada filum Platelminthes, kemudian ada filum Nematelminthes, kemudian ada filum Mollusca, kemudian ada filum Arthropoda, dan yang terakhir filum Echinodermata. Saya akan membahas satu persatu dari filum klasifikasi invertebrata ini. Yang pertama ada filum Porifera. Filum Porifera merupakan hewan metazoa yang paling sederhana. Filum ini tubuhnya terdiri atas banyak sel, bentuk tubuhnya seperti tabung atau jambangan yang berpori dan di dalamnya terdapat rongga tubuh. Filum ini biasanya hidup di laut mulai dari daerah perairan pantai yang dangkal hingga daerah berkedalaman 5,5 km. Tubuhnya melekat pada suatu dasar dan tidak dapat berpindah tempat atau sesium. Struktur tubuhnya memiliki dua lapisan sel atau diploblastik, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Makanan Porifera berupa plankton atau bahan organik yang masuk bersama aliran air melewati pori. Tidak memiliki sistem saluran pencernaan makanan. Sistem pencernaannya berlangsung secara intraseluler. Selanjutnya ada filum Coelenterata. Filum Coelenterata ini kebanyakan hidup di laut, hanya beberapa jenis saja yang hidup di air tawar. Kemudian, filum Coelenterata ini termasuk hewan metazoa yang bersifat higroblastik. Bentuk tubuhnya simetri radial dan tidak memiliki anus sehingga sisa makanan dikeluarkan dari mulut dengan cara dimuntahkan. Reproduksi filum Coelenterata ini berlangsung secara seksual dan aseksual. Contoh filum Coelenterata ini meliputi hidra, koral, polip, dan jellyfish atau ubur-ubur. Ini merupakan gambar dari hidra, koral, polip, dan jellyfish atau ubur-ubur. Kemudian ada filum Annelida. Filum Annelida merupakan hewan trigloblastik selomata. Pernapasan biasa dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya. Ada yang bersifat hermafrodit dan ada yang monozius. Filum ini memiliki alat gerak berupa rambut. Kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Contoh dari filum Annelida ini meliputi cacing tanah, cacing palolo, lintah, dan pacet. Kemudian ada filum Platelminthes. Filum Platelminthes ini memiliki struktur tubuh pipih, ada yang berbentuk seperti pipa, lunak, dan tak bersegmen. Susunan tubuhnya simetri bilateral. Filum ini merupakan hewan trigloblastik aselomata, tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi, alat pencernaannya belum sempurna, umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Platelminthes ini meliputi cacing getar, cacing pita, dan cacing hati. Berikut merupakan contoh gambar dari planaria, cacing pita,
dan cacing hati. Kemudian ada filum Nematelmintes. Filum Nematelmintes ini merupakan hewan triploblastik yang memiliki selom semu sehingga anggotanya dikenal sebagai hewan triploblastik pseudocelomata. Filum ini memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Dinding tubuhnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Semua anggotanya bereproduksi secara seksual. Tubuhnya tertutup dengan lapisan kutikula, dan contoh dari filum Nematelmintes ini meliputi cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Dapat kita lihat gambarnya, ini merupakan contoh dari cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Kemudian ada filum Mollusca. Filum Mollusca merupakan hewan triploblastik. Tubuhnya lunak, simetri bilateral, dan tidak berluas-luas. Mollusca memiliki mantel yang dapat membuat cangkok dari bahan kalsium karbonat dan kelenjar lendir. Bersifat kosmopolit, artinya dapat dijumpai di berbagai tempat yaitu darat, air tawar, laut, daerah panas, sampai daerah dingin. Mollusca sudah memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Contoh dari filum Mollusca meliputi kerang, gurita, cumi-cumi, sotong, siput darat, siput laut, dan citon. Ini merupakan contoh gambar dari filum Mollusca. Kemudian ada filum Arthropoda. Filum Arthropoda merupakan hewan triploblastik celomata. Filum ini dapat ditemukan di mana-mana, antara lain di air, darat, dalam tanah, dan ada juga yang hidup sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan. Bereproduksi secara seksual, tetapi ada juga beberapa hewan yang melakukan parthenogenesis. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan abdomen. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Mulut sudah dilengkapi dengan rahang serta memiliki anus. Contoh dari filum Arthropoda meliputi insekta yang terdiri dari kecoa, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Kemudian Crustaceae yang terdiri dari kepiting, ketam, dan udang. Kemudian ada Arachnoidea yang terdiri dari kalajengking, laba-laba, dan kupu-kupu. Yang terakhir ada Myriapoda yang terdiri dari lipan dan luwing. Selanjutnya, filum Echinodermata. Filum Echinodermata termasuk hewan triploblastik celomata. Semua anggota hewan ini hidup di laut. Bentuk tubuh dewasanya adalah simetris radial, sedangkan larvanya berupa simetris bilateral. Kulitnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dengan duri-duri kecil pada permukaannya. Memiliki kaki bulu yang disebut kaki ambulakral. Kemudian untuk contoh dari filum Echinodermata ini meliputi bintang laut, landak laut, bintang ular, lili ular, dan teripang. Ini merupakan contoh gambar dari filum Echinodermata. Selanjutnya masuk ke klasifikasi vertebrata. Vertebrata memiliki tulang belakang dan menjadi jenis contoh hewan bertulang belakang. Bentuk tubuh simetris bilateral, rangka dalam atau endoskeleton, ruas-ruas tulang belakang ada, letak susunan sarafnya membentang di atas saluran pencernaan, terdapat organ tubuh, alat pencernaan sudah sempurna, reproduksi secara generatif, sistem peredaran tertutup, dan vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelas meliputi. Yang pertama adalah ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di perairan, memiliki alat pernapasan menggunakan bantuan gelembung udara, tubuh ditutupi sisik sebagai rangka luar tubuh, reproduksi secara seksual dan ovipar atau reproduksi. Kemudian ada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di perairan dan di daratan. Sistem pernapasan menggunakan insang dan kulit serta paru-paru untuk dewasa, reproduksi secara seksual, fertilisasi eksternal, dan termasuk contoh hewan ovipar atau bertelur. Kemudian reptil atau hewan melata. Reptil atau hewan melata ini hidup di darat, respirasi menggunakan paru-paru, alat gerak berupa kaki atau tidak menggunakan kaki, dan pergantian kulit serta berkala. Kemudian ada burung atau unggas.
Burung atau unggas merupakan hewan hidup di darat dan di udara, tubuh ditutupi bulu, reproduksi dengan bertelur atau ovipar, dan hewan homoiter. Mamalia atau hewan menyusui ini terdapat kelenjar air susu, tubuh ditutupi rambut, alat pernafasannya paru-paru, reproduksinya dengan melahirkan atau vivipar, dan termasuk hewan homoiter. Ada perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama ada plankton. Plankton merupakan sekelompok biota akuatik yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di permukaan perairan, dan pergerakan serta penyebarannya dipengaruhi oleh gerakan arus walaupun sangat lemah. Plankton dapat dibedakan menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu fitoplankton atau plankton tumbuhan, dan zooplankton atau plankton hewan. Ini merupakan jenis-jenis dari fitoplankton, meliputi Spirona adalah Spirogyra, yang kedua ada Stenademus, dan Avipula, yang keempat ada Cholastum, dan yang kelima adalah Cycnema. Kemudian ada zooplankton atau plankton hewan. Ini merupakan beberapa contoh dari zooplankton. Kemudian yang kedua ada nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang dapat bergerak bebas. Contohnya adalah ikan. Ini merupakan contoh dari nekton. Selanjutnya ada neuston. Neuston adalah organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Contohnya berupa serangga kecil. Yang terdiri dari Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, dan Trichoptera. Selanjutnya Periphyton. Periphyton adalah organisme yang melekat pada suatu substrat di perairan. Contohnya adalah keong. Ini merupakan contoh dari Periphyton. Kemudian yang terakhir adalah bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan. Contohnya adalah cacing dan ranus. Nah, ini merupakan contoh dari bentos. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi ketiga, yaitu ekosistem air. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem terdiri dari kelompok biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan organismenya meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kemudian komponen abiotik adalah komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh dari komponen abiotik meliputi suhu, cahaya, air, kelembapan udara, garam mineral, dan tanah. Kemudian ekosistem air tawar atau lotik dan lentik. Ekosistem air tawar adalah ekosistem akuatik yang memiliki konsentrasi garam yang rendah. Asal-usul munculnya ekosistem akuatik air tawar adalah terbentuk dari sumber mata air bawah tanah. Sehingga dengan kondisi tersebut sangat menentukan komponen biotik yang mampu bertahan hidup di dalamnya. Ekosistem air tawar dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada ekosistem air mengalir atau lotik yang merupakan perairan berarus, contohnya adalah sungai. Yang kedua adalah ekosistem air tenang atau lentik. Ekosistem ini memiliki ciri-ciri yaitu airnya tidak berarus. Contoh perairan lentik meliputi rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu 1. Danau oligotropik, yaitu danau yang dalam dan kekurangan makanan karena ditoplankton di daerah limnetik tidak
produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Yang kedua, danau eutrofik, yaitu danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen berada di daerah tropidal. Kemudian, ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu 1. Daerah litoral. Daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. Airnya hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air. Kemudian, daerah limnetik. Daerah ini merupakan daerah yang airnya bebas, yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh beberapa fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Yang ketiga ada daerah profunda. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah aquatik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh mikroba dan cacing. Dan yang keempat adalah daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau, tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Kemudian ada skema air untuk ekosistem atau lingkungan yang terdiri dari green water dan blue water. Green water ini adalah bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa, yang menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi yang jumlahnya dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Kemudian ada blue water. Blue water ini adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Kemudian blue water ini terbagi lagi menjadi 2, meliputi air yang bisa dimanfaatkan sebanyak 70-80% dan air untuk lingkungan sebanyak 20-30%. Air yang bisa dimanfaatkan sebanyak 70-80% ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, air untuk pertanian sebanyak 30%, yang kedua air untuk industri sebanyak 20%, dan yang ketiga air untuk perkotaan sebanyak 10%. Kemudian ada ekosistem air laut yang dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Estuari atau muara, mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Yang kedua, zona interdial atau pantai, letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Yang ketiga ada zona neritik. Zona ini bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Dan yang terakhir ada zona laut terbuka atau oseanik. Penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat oseanik ditandai adanya salinitas atau kadar garam yang tinggi. Selanjutnya, contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Berikut disajikan beberapa contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium, yaitu 1. Metallothione atau MTS, yaitu logam berat yang beracun, kaya sistein dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam janin hewan. Yang kedua ada malonedialdehyde atau MDA. MDA ini adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebih dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Yang ketiga ada asetil cholinesterase atau ACE. Adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Yang terakhir ada glikogen. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis.
Kemudian kriteria biomarker. Biomarker yang praktis dan berhasil harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendekati tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga, biomarker harus merespon dengan cara yang bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Dan yang terakhir, identifikasi variabilitas non-toksikological yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Kemudian, matriks biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matriks yang meliputi urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan efek kerentanan dan jenis kimia atau senyawa induk atau metabolit, mudah menguap atau tidak mudah menguap, tidak stabil atau persisten, dan lain-lain. Sampel biologis terpenting yang digunakan dalam praktik sehari-hari adalah urin, darah, dan kadang-kadang udara yang dihembuskan. Kemudian, ekotoksikologi. Menurut Link 2018, ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh Rand Throughout pada tahun 1969. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang sangat berbeda, yaitu ekologi, tadi interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme, dan toksikologi, mempelajari efek berbahaya dari zat pada organisme hidup, biasanya pada manusia. Dalam toksikologi, organisme menetapkan batas penyelidikan, sedangkan ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu, tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.